Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Ahmad Badrus, CGP Angkatan 10 akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan tujuan pembagian khusus yaitu CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dalam pemaparan saya akan menggunakan beberapa langkah-langkah dalam menyusun pertanyaan dengan mempertimbangkan yang pertama, poin-poin mana dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan melalui program atau kegiatan yang saya pilih. Yang kedua, aset dan kekuatan mana yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan yang saya pilih. Kemudian, mana saja karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program atau kegiatan yang saya pilih. Kemudian, bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan diwujudkan melalui program atau kegiatan yang saya pilih. Dalam menyelesaikan demonstrasi kontekstual ini, tentu dengan mempertimbangkan grading kriteria pada pertanyaan di setiap tahapan inquiry apresiatif. Yang pertama yaitu mengarahkan perhatian ke arah yang positif dan atau menggunakan pola pendekatan berbasis kekuatan. Yang kedua, mengungkap kisah atau fakta yang positif baru dari anggota komunitas dan atau hal positif yang telah dilakukan sekolah. Kemudian yang ketiga, memusatkan perhatian pada harapan, impian atau tujuan keinginan. Yang keempat, mendorong tindakan dan atau perubahan nyata atau konkret. Berikut adalah beberapa grading kriteria pada setiap tahapannya. Baik, saya akan paparkan kerangka Bagja yang telah saya susun. Ini saya tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dengan tujuan pembagian khusus, CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Saya Ahmad Badrus, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Pertama, dasar filosofi KHD. Yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid mengembangkan berbagai sikap positif yang merupakan pengejawantahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Berikutnya adalah kreatif, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk memiliki keluasan berpikir dalam menghasilkan karya atau mencari alternatif solusi dari permasalahan. Pada baris berikutnya, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, dan juga lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Prakarsa perubahan yang saya tentukan adalah menguatkan interaksi sosial antara kakak dan adik kelas secara positif, arif, dan bijaksana, serta melatih keterampilan murid melalui program ASIK atau ASIK, akronim dari Aku Suka Musik. Ini saya pilih karena beberapa anak sering meminjam alat musiknya di jam-jam istirahat. Nah, dari hal tersebutlah tercetus program ini, bagaimana memfasilitasi atau mendukung anak-anak untuk mewujudkan kepemimpinan mereka dalam sebuah program yang kemudian saya namai ASIK ini. Pada tahapan buat pertanyaan utama, pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa kita perlu mewujudkan program ASIK yang meningkatkan minat murid di sekolah? Pertanyaan kedua, bagaimana kita menyikapi minat bermusik anak-anak yang tinggi?
Berikutnya, bagaimana kita dapat meningkatkan keterampilan bermusik murid-murid sekaligus menguatkan interaksi sosial antara kakak dan adik kelas secara positif, arif, dan bijaksana. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu yang pertama, diskusi bersama kepala sekolah, rekan kerja, dan pengajar musik baik robana maupun drum band bagaimana kegiatan keterampilan bermusik di sekolah selama ini dapat berhasil. Kemudian juga dialog dengan rekan kerja, mengidentifikasi interaksi antara kakak dan adik kelas yang menarik, dan juga dialog dengan murid tentang kesukaan atau kebiasaan mereka untuk bermain musik selama di sekolah. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid yaitu melakukan sesi dialog dengan perwakilan anak kelas 6, 5, 4, dan 3 untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu tentu murid-murid, rekan guru, pengajar musik, serta kepala sekolah. Waktu yang diperlukan estimasinya 2 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah CGP sendiri. Berikutnya adalah tahapan ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, aktivitas apa saja yang menarik minat bermusik murid selama ini? Kemudian apa yang murid sukai ketika berinteraksi dengan kakak atau adik kelas? Kemudian juga mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan interaksi antara kakak dan adik kelas, dan juga mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat bermusik. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu yang pertama, menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat tanya jawab langsung atau wawancara. Kemudian mendiskusikan dengan murid-murid lagu yang disukai untuk dinyanyikan atau dimainkan. Berikutnya, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan atau potensi yang dimiliki, dan juga berdiskusi dengan pengajar ekstra musik tentang bagaimana meningkatkan keterampilan murid dalam bermusik. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yaitu curah pendapat bersama lebih banyak murid untuk mengetahui program bermusik yang menarik selama ini, sekaligus momen-momen yang selama ini dapat menguatkan relasi antara kakak dan adik kelas. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu alat musik, itu bisa milik sekolah serta milik anak-anak, orang tua murid, murid-murid, waktu, kebijakan sekolah, serta lembaga lain dan komunitas yang sudah menjadi rekanan sekolah dalam mendukung peningkatan minat bermusik. Waktu yang diperlukan estimasinya ada 1 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah CGP sendiri. Tahapan berikutnya yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang dicetuskan yaitu apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di program ASIK ini. Terus bagaimana perasaan saya dengan adanya program ASIK yang nyaman di kelas kita. Kemudian apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, menyenangkan, dan menarik minat. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Kemudian membuat desain suasana program ASIK yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan kepemilikan murid yaitu yang pertama, curah pendapat murid terkait proses kegiatan yang mereka harapkan. Juga melibatkan atau memberikan kesempatan murid untuk mendesain suasana program ASIK sesuai keinginan murid. Juga memberikan kesempatan kepada murid dalam memilih peran yang dapat diambil dalam program ASIK atau Aku Suka Bermusik. Aset kekuatan sumber daya yang diberdayakan yaitu tentu murid-murid, musola sekolah, juga alat musik milik sekolah atau milik pribadi murid. Waktu yang diperlukan estimasinya 1 hari. Penanggung jawab tahap ini adalah CGP serta ketua kelas dari kelas 6, 5, 4, dan 3. Tahapan jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang muncul, apa langkah-langkah untuk menyiapkan program ASIK yang diimpikan? Berapa lama target untuk menyiapkan program ASIK? Kemudian bagaimana pengaturan atau agar program ASIK tetap nyaman dan menyenangkan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk program ASIK yang nyaman dan berkelanjutan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu
membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Kemudian menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar program ASIK ini tetap nyaman dan berkelanjutan. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan atau pemilikan murid yaitu meminta pendapat murid dalam perencanaan program ASIK Aku Suka Bermusik, melibatkan murid dalam menyusun kriteria capaian program ASIK setiap latihannya, memberikan kesempatan murid untuk mengelola pengaturan program ASIK atau Aku Suka Bermusik ini, memberikan kesempatan pada murid untuk menentukan jadwal atau agenda dalam melaksanakan program ASIK, juga memberikan kesempatan kepada murid untuk menampilkan hasil dari program ASIK dari latihan yang telah dilakukan. Ini bisa ditampilkan pada setiap minggunya atau pada kegiatan peringatan Hari Besar Islam atau Hari Besar Nasional. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu alat musik, bisa milik sekolah atau milik pribadi murid, murid-murid, musola sekolah, pengajar ekstrakurikuler musik, serta rekan guru. Waktu yang diperlukan estimasinya adalah 1 hari. Penanggung jawab tahap ini yaitu CGP serta ketua kelas 6, 5, 4, dan 3. Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang muncul yaitu siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana program ASIK atau Aku Suka Bermusik. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Kemudian siapa yang bertanggung jawab memonitor agar program ASIK Aku Suka Bermusik dapat tetap nyaman dan berkelanjutan. Kemudian juga kapan program ASIK Aku Suka Bermusik ini dapat dimulai. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu menyusun siapa saja personel kegiatan dan deskripsi tugas setiap personelnya. Kemudian menentukan tenggat untuk pelaksanaan program ASIK atau Aku Suka Bermusik ini. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yaitu yang pertama curah pendapat bersama murid untuk menentukan anggota atau personel yang terlibat beserta tugas atau bagian yang harus dilakukan. Kemudian juga melibatkan murid tentu dalam mengontrol proses kegiatan program ASIK atau Aku Suka Bermusik ini. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah alat musik milik sekolah ya, atau bisa milik murid sendiri, murid-murid, musola sekolah, pengajar ekstrakurikuler musik, serta rekan guru. Waktu yang diperlukan 1 hari. Penanggung jawab tahap ini yaitu CGP serta murid yang bertugas sebagai ketua kegiatan program ASIK atau Aku Suka Bermusik ini. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.